Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Ayub 5 ayat yang kedua, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saudara yang terkasih, tidak semua sakit yang diderita oleh seseorang itu disebabkan oleh karena virus, bakteri ataupun cara makan yang salah. Tetapi terkadang ada faktor lain yang membuat seseorang menjadi sakit. Salah satunya adalah karena terus-menerus menyimpan sakit hati. Betapa banyak orang memendam sakit hati dan memendamnya selama bertahun-tahun tanpa mau membereskannya. Seorang istri memendam sakit hati terhadap suami. Anak-anak sakit hati terhadap orang tua yang telah melantarkan hidupnya dan sebagainya. Saudara, ingatlah, sakit hati tidak pernah membawa keuntungan bagi orang yang mengalaminya. Sebaliknya, sakit hati yang terpendam justru akan melunturkan semangat dan merampas damai sejahtera di dalam hati. Orang yang telah menyakiti kita mungkin saja tidak memikirkan apa yang telah diperbuatnya kepada kita, sementara kita yang menyimpan sakit hati semakin merana karena setiap hari kita memikirkan perbuatan orang itu. Ada dua perkara yang harus diperhatikan sehubungan dengan rasa sakit hati. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah buang semua sakit hati itu. Ya, jika kita sedang menyimpan sakit hati terhadap orang lain, jangan tunda-tunda waktu untuk segera membereskannya, saudara. Datanglah di bawah kaki Tuhan, curahkanlah segala yang mengganjal, mengganggu di hati kita, kekesalan kita, amarah kita, kepahitan kita, kebencian dan sebagainya, dan biarkanlah Tuhan membalut luka hati kita. Mazmur 147 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Hal kedua yang perlu dilakukan adalah berhati-hatilah dalam perkataan dan perbuatan. Ya, kita tidak ingin merasakan sakit hati, dan karena itu janganlah kita membuat gara-gara atau menjadi penyebab sakit hati bagi orang lain. Karena itu kita harus dapat menjaga perkataan kita, jaga perbuatan kita dimanapun kita berada, sebab dari perkataan-perkataan yang tidak terkontrol, yaitu kata-kata yang pedas, yang tajam, penuh dengan fitnahan, gosip dan sebagainya, dapat menimbulkan sakit hati dalam diri orang lain. Saudara, Amsal 17 ayat 27, firman Tuhan berkata, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Begitu juga bila perbuatan kita sembarangan, orang lain pun akan terkena dampaknya. Karena itu, berpikirlah 1000 kali sebelum berkata-kata dan juga berbuat. Rugi besar, saudara, bila kita harus menyimpan sakit hati, karena selain akan kehilangan sukacita dan damai sejahtera, ingat, doa-doa kita pun akan terhalang karena sakit hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini Engkau menyatakan firman-Mu kepada kami, supaya kami tidak menyimpan sakit hati dalam hidup kami. Mungkin kami sedang mengalami kekecewaan yang diperbuat oleh orang lain terhadap kami. Tapi biarlah firman Allah ini mengingatkan kami bahwa Engkau Allah Tuhan yang menyembuhkan setiap orang yang mengalami patah hati, dan Engkau Allah yang sama juga yang membalut luka-luka mereka. Hari ini Tuhan, kami datang di bawah kaki Tuhan, membawa seluruh pendengar Bread of Life Audio, terutama mereka yang saat ini mengalami amarah,
kebencian, bahkan akar pahit yang disimpan bertahun-tahun. Kami melepaskannya di hadapan Tuhan. Kami putuskan satu persatu dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah kami menerima pengampunan Allah itu. Kami menerima damai dan sejahtera Allah itu. Kami menyadari bahwa justru karena sakit hati yang kami simpan sekian lama, sukacita kami menjadi hilang, damai sejahtera kami menjadi hilang, bahkan doa-doa kami pun terhalang karenanya. Hari ini kami terbuka di hadapan Tuhan. Kami percaya Allah pembela kami, Allah yang membalut setiap luka hati kami. Dan kami datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hati dan semua pemikiran kami di dalam Tuhan. Engkau kontrol Allah Roh Kudus dan kuasai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih karena kesempatan kami dapat membuka hidup kami, hati kami di hadapan Tuhan, dan rela diperbaiki oleh firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya.